Diawali dengan suara radio yang mengatakan kalau ada sebuah virus yang menyebar dengan sangat cepat di luar negeri. River adalah seorang anak dari ayah yang sangat kaya, mempunyai rumah mewah di salah satu pegunungan yang dinamai Snowfall. River mengajak teman-temannya yang bernama Andy, Eden, M, dan Kit untuk menghabiskan waktu tahun baru mereka di rumah River karena pemandangan yang sangat bagus dan jauh dari pemukiman. Mereka bisa melakukan apapun tanpa harus khawatir dengan amukan tetangga sebelah. Singkat cerita, mereka sampai di rumah River. Ia juga mulai membagikan kamar untuk teman-temannya. Andy dan M dapat satu ranjang yang sama karena mereka adalah sepasang kekasih. Sedangkan Kit dan Eden, mereka berdua dapat kamar masing-masing. Di samping terbebasnya mereka tinggal di lingkungan yang tenang, berada di kaki gunung yang jauh dari kota, mereka harus menerima kalau sinyal sangat susah untuk didapatkan. Dan kemudian, River mendapat sedikit sinyal dan menelepon ayahnya. Ayahnya berkata untuk menjaga rumah dengan hati-hati, serta jangan sembarangan pakai barang yang tidak perlu, karena itu semua adalah barang antik milik ibunya. Ia juga tak perlu khawatir karena ayahnya menghabiskan uang yang sangat banyak untuk memasang lantai dan penghangat ruangan yang sangat berkualitas. Mereka membuka semuanya dengan segelas miras, menikmati salju yang ada di halaman rumah, dan berendam di air panas di belakang rumah. Mereka menikmati setiap waktunya untuk bersenang-senang sebelum tahun berganti. Sebenarnya ada satu orang lagi yang seharusnya ikut dengan mereka, yang bernama Jess. Mereka sangat menyayangkan Jess karena tak bisa ikut menghabiskan waktu tahun baru mereka dengan teman-teman terdekatnya. Dan malamnya, terlihat kalau pergantian tahun tersisa beberapa detik lagi. Mereka menikmati semuanya dengan segelas miras. Namun, Eden terlihat tidak menikmati semuanya, dan pergi ke dapur untuk minum sendirian. River kemudian mendekati dan menanyakan tentang pacarnya. Namun, Eden tak mau membahas dan berterima kasih kepada River untuk semua fasilitas yang telah ia berikan. Setelah miras, mereka menikmati es yang diambil dari tanah dan dicampur dengan miras lagi dan lagi, serta mendengarkan sebuah radio yang mengatakan kalau cuaca diprediksi sangat buruk, akan terjadi badai salju dalam waktu yang lumayan lama di daerah pegunungan Snowfall. Kit mengatakan kalau sebaiknya mereka kembali setelah semuanya mereda. Dan setelah itu, mereka kembali ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Di malam itu tiba-tiba listrik di rumah River mati, membuat Eden dan M bertanya kepada River. River menjelaskan kalau genset yang dipasang di rumahnya kehabisan bensin, dan seharusnya 1-2 hari ke depan gensetnya akan menyala lagi. Untuk saling menghangatkan, River juga menyarankan semuanya berkumpul di ruang tengah, dan jangan berpisah. Ia juga akan menutup semua ventilasi agar udara dingin tidak masuk ke rumahnya. Dan besok paginya, Andy mencoba mencari sinyal, tapi tak bisa menemukan sinyal dimanapun. Salju yang sangat deras membuatnya kesulitan untuk berjalan lebih jauh lagi. River juga berharap kalau pemadaman listrik tidak akan lebih dari 2 hari. Dan malamnya kegelisahan mulai mengganggu mereka. Eden menyarankan untuk berhenti minum alkohol karena itu membuat orang tak akan sadar betapa dinginnya di ruangan yang sedang mereka tempati. Dan alkohol mengganggu inti tubuh yang menjaga mereka tetap hangat di cuaca yang lebih dingin. Kemudian mereka menaruh beberapa lilin di sekitar mereka untuk membantu menghangatkan tubuh. Namun itu tak cukup bagi Andy dan M. Mereka berdua pergi ke kamar dan membuka baju mereka, menghangatkan tubuh dengan menempelkan kulit mereka di balik selimut, tanpa memakai satupun pakaian. Dan singkat cerita, besoknya Andy dan Kit mengecek kondisi luar dan mengatakan kalau mobil tak bisa jalan karena semua jalan tertutup dengan salju yang sangat tebal. Mereka juga mulai kehabisan kayu bakar dan mengambil beberapa pakaian untuk menghangatkan mereka. Tak hanya itu, persediaan makanan juga semakin menipis. Mereka semua harus membagikan jatah makanan dengan hati-hati. Kondisi di luar sangat tidak memungkinkan untuk mencari makanan di minimarket. Andy tiba-tiba mengecoh kalau River bisa memakai parabot rumah untuk tambahan kayu bakar. Akan tetapi, River menyangkal karena itu semua milik orang tuanya. Hari demi hari, mereka semua semakin takut akan kematian karena kedinginan. Berbagai cara mulai dilakukan agar tubuh mereka tetap hangat. Tak hanya itu, Eden mengatakan ada satu cara yang paling sulit agar mereka tetap hangat, yaitu dengan tetap terjaga. Itu karena ketika hipotermia menyerang mereka dan mereka terlelap, ada kemungkinan kalau mereka tak akan bangun lagi. Dalam arti, mereka akan mati karena kedinginan. Malamnya, Eden memberitahu Kit kalau mereka bisa menggunakan korek api untuk menyalakan kompor gas. Jelas itu membantu menghangatkan tangan mereka berdua. Akan tetapi Kit tiba-tiba menempelkan tangannya ke kompor dan melukai tangannya.
Entah kenapa Kit melakukan itu, mereka langsung berkumpul dan membicarakan yang tidak masuk akal tentang salju yang terkontaminasi. Di awal perjalanan mereka sempat mendengarkan kalau ada virus yang mulai tersebar dengan cepat di seluruh kota. M juga mengingat kalau mereka memakan es salju, dan kalau benar salju itu terkontaminasi, mungkin saja mereka sudah terjangkit sebuah virus melalui es tersebut. Kekhawatiran dan kegelisahan makin mengganggu mental mereka semua. Di sisi lain, River yang sedang sendirian melihat kalau orang-orangan salju di luar jendela itu hidup dan memecahkan kaca di rumahnya. Tapi sebenarnya itu hanyalah imajinasinya atau halusinasinya saja. Are you okay? Terlihat semakin hari salah satu dari mereka mulai tak sadar dengan apa yang mereka lihat. Itu karena cuaca yang sangat ekstrim mengganggu mental mereka. Dan hipotermia bisa saja menyerang mereka walaupun berada di dalam rumah. Siangnya, Andy terbangun dan tidak menemukan keberadaan M. Ia bertanya kepada Eden, namun Eden tidak tahu karena dari awal M berada di samping Andy. Dan tak terduga, M ternyata berada di luar rumah dengan membuka bajunya. Entah apa yang terjadi kepada M, namun yang pasti kondisi M sangatlah buruk dan butuh seorang dokter. Tak hanya M, Eden juga menyadari kalau River dalam kondisi yang tidak sehat. River mulai mengatakan berbagai hal yang tidak masuk akal tentang salju yang ada di luar rumah. Dan kemudian Andy mengajak Eden untuk mengobrol beberapa hal tentang apa yang terjadi terhadap mereka. Andy menyadari ada sesuatu yang tidak mereka ketahui sedang menyerang mereka. Entah itu hal yang mistis atau virus seperti yang mereka takutkan di awal. Eden mengatakan kalau dengan cuaca yang sangat ekstrim, kesadaran manusia akan terganggu dan mulai berhalusinasi. Mereka mulai merencanakan untuk menyedot bensin di mobil mereka dan menyalakan genset agar semuanya kembali normal. River mendengar semua percakapan itu dan berkata akan membantu mencari penyedot agar lebih mudah memindahkan bensin ke gensetnya. How would I go to the shed? Look for a siphon. Setelah beberapa jam, River belum juga kembali. Seharusnya mencari penyedot tidak akan menghabiskan lebih dari 1 jam. Andy pun mencarinya dan ternyata River tengah membuang bensin yang ada di dalam mobil dan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal tentang virus yang menyerang mereka melalui salju yang jahat. Tentu saja itu membuat Andy marah dan menghajarnya. Namun anehnya River tiba-tiba tersadar lalu mengatakan kalau itu bukanlah dirinya. Sedangkan M, ia terbangun dan mengunci dirinya di kamar mandi. Sebelumnya, M selalu mengatakan kalau perutnya terasa sakit dan kemudian M memuntahkan bongkahan es yang sangat banyak dari mulutnya. Kemudian ia juga menyayat perutnya tanpa merasakan sakit dan mengecoh kalau ia berhasil mengeluarkannya. Kejadian itu tentu membuat mereka semua ketakutan. Ditambah River yang hanya membersihkan darah di kamar mandinya di saat keadaan M yang sangat mengkhawatirkan. Dengan kondisi M yang mungkin saja tidak bisa tertolong saat ini, Eden meminta Andy untuk menjaga M agar tetap terjaga. Kondisinya saat ini sangat berisiko jika ia terlelap, karena bisa saja M mati karena keadaannya yang sangat buruk, dan yang ia butuhkan saat ini hanyalah seorang dokter. Dan malamnya Andy yang sudah tak punya cara lagi menghancurkan meja dan akan membakarnya untuk menghangatkan kekasihnya yang sedang sekarat. Sedangkan River, ia terus mengatakan kalau itu barang antik milik orang tuanya. Dan terjadilah pertengkaran antara Andy dan River. Akan tetapi, M datang dan melihat kejadian itu. Dan secara tidak sengaja River mendorong Andy hingga terbentur di ujung meja, yang membuatnya tewas seketika. Tak habis pikir, River hanya mengatakan kalau ia tidak sengaja. I didn't mean to. Setelah kejadian itu, Eden tiba-tiba mendapat sebuah panggilan dari Jess. Jess ditelepon mengatakan kalau ia telah menghubunginya berkali-kali. Jess juga bilang kalau ia akan mengirim bantuan polisi. Setelah itu Jess mengatakan kalau ia kedinginan. Mendengar itu membuat Eden ketakutan. Lalu Kit datang dan menyadarkan Eden kalau itu semua hanyalah halusinasinya. Jess tidak pernah menelepon dan ponsel Eden sudah kehabisan baterai 2 hari yang lalu. Hari demi hari mereka semua dihantui dengan keadaan yang tidak bisa dijelaskan. Melindur dan halusinasi mulai menyerang mereka semua satu persatu. Karena tak ada cara lain lagi, Kit memutuskan untuk mencari bala bantuan. Dengan mengambil risiko, Kit memberanikan dirinya keluar sendirian karena hanya itulah yang bisa ia lakukan. Sedangkan M, ia masih terbaring di atas tubuh Andy dari semalam. M berkata kalau ia tak bisa berhenti menggigil.
Terpikirkan dengan penghangat yang ada di dalam mobil, M pergi sendiri dan masuk ke mobil dengan menggunakan kaos dalam saja. Ia juga mulai berhalusinasi kalau Andy berada di sebelahnya. M tak sadar kalau sebenarnya pemanas mobil sudah tidak menyala. Ia pun menutup matanya dan tertidur seketika. Di dalam rumah, Eden mengobrol berbagai hal dengan River agar mereka tetap terjaga. Di saat itu mereka menyadari kalau M tak ada di rumah. Mereka pun mencari ke semua ruangan, namun tak bisa menemukannya. Sampai Eden tersadar mungkin saja M berada di dalam mobil. Alhasil, M ditemukan dalam keadaan sudah mati kedinginan. Dan besoknya mereka berdua mulai merasa khawatir terhadap Kit yang tengah mencari bala bantuan. Dalam rasa khawatir itu, mereka berdua mencoba mencari Kit dengan mengikuti jejaknya. Dan tak terduga, Kit ternyata sudah mati dalam keadaan telanjang. Eden mengatakan itu terjadi karena hipotermia. Kit merasa kalau hawa dingin yang menyentuh kulitnya itu adalah hawa yang sangat hangat. Tapi sebenarnya, Kit sangatlah kedinginan. Berawal dari berlima, sekarang hanya tersisa River dan Eden. Karena sudah di ujung tanduk, River mulai tak bisa menahan semuanya. Ia juga mau mengambil kapak untuk memotong beberapa kayu demi menghangatkan tubuhnya. Di sana River melihat Eden yang tengah membuka pakaiannya. Eden menggoda dan memintanya untuk ikut hingga ke kamar mandi. Di samping itu, Eden terbangun mencari keberadaan River. Ia mencari dan mencari, kemudian mendengar suara air yang menyala di lantai atas. Ia terkejut melihat River yang membasahi tubuhnya dengan air yang River anggap adalah air yang sangat hangat. Eden mulai ketakutan kalau River akan mati dan Eden hanya ditinggal sendirian. Berkali-kali River dipaksa untuk tetap terjaga, dan kemudian listrik mulai menyala. Kegelisahannya hilang apalagi ia bisa bertahan sampai saat ini. Ia juga memanggil bantuan polisi, ditemani River di sampingnya. Dan kemudian polisi datang dan menanyakan apakah ada orang lain yang selamat. Eden menjawab kalau ia bersama dengan River. Dan tiba-tiba Eden tersadar kalau dirinya hanyalah seorang diri. Dan River sudah mati di kamar mandi.